Terima kasih Pak Topik atas kesempatannya. Seperti biasa, saya minta teman-teman untuk memposisikan mute mic-nya, kemudian kameranya dibuka. Saya hanya ingin tahu bahwa teman-teman ini semuanya memang hadir, bukan hanya join Zoom-nya saja. Mas Indra Bastian, Mas Slamet, Mas Sunarto. Oh ya, bagi yang baru masuk, mohon maaf sebelumnya saya di sini memanggilnya dengan sebutan Mas ya, bukan Pak. Bukan maksud saya nggak menghormati teman-teman, tapi saya ingin merasa lebih dekat aja, gitu ya. Jadi meskipun mohon maaf mungkin umurnya lebih tua, saya akan tetap manggilnya kayak misalkan Mas Sarmono, Mas Jadid, Mas Lahuri, dan seterusnya. Ya, baik. Usul Pak. Seperti Jangan yang Pak. sudah diarahkan oleh. Manggil. Ya gimana Mas Arif? Yo. Jadi Mas Arif menyampaikan sesuatu ya? Kayak manggilnya pakai si aja. Kak Sarmono si, Lauri si. Oh, langsung pakai bahasa Gitu. Korea gitu. Langsung pakai bahasa Korea gitu ya. Oh, Boleh, silakan. boleh, boleh. Iya. Silakan, boleh. Jadi nanti akan terbiasa juga itu bagus itu bagus, Pak. Biar Ya di rumah. terbiasa ya. Jangan manggil Ajosi lo ya. Kenapa gitu Iya, kalau iya. saya manggil Josi? Ajosi juga nggak apa-apa. Mayoritas 40 ke atas ini kok. Ya sudah, baik. Arif Rashid, terima kasih atas Ya, sama-sama. masukannya. Oke, cuman mungkin saya udah terbiasa manggilnya Mas ya. Biar ini, tapi nggak apa-apa. Barangkali ribet dikit, harusnya nggak ngaruh ya. Oke, seperti yang sudah diarahkan sama Pak Topik barusan bahwa pembelajaran hari ini yang rencananya kita akan lanjut ke bab ke-7, tapi kita harus latihan untuk apa namanya? Untuk berbincang-bincang. Tapi saya punya apa ya istilahnya? Karena dari buku yang saya share itu kan ada beberapa percakapan yang mungkin bisa kita pelajari, bisa kita pakai ketika apa namanya interview itu berlangsung. Siapa tahu nanti orang Korea itu akan menanyakan hal-hal yang di luar ekspektasi kita, yang tentunya boleh jadi itu berasal dari buku. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke bab yang ketujuh, ini, kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Coba sebutkan siapapun. Kenapa? Coba lebih jelas. Hafalan Tugas. Sudah belum? Ini saya scroll back ke atas ya. Ini tugas membuat percakapan. Irmi Mosin nikah, Rian Imnida, Onanara Saram Imnika, Pakistan Saram Imnida, Wesawan Imnika, Wesawan Imnida. Kemarin Mas Sarudin sudah menyelesaikan tugas ya. Minimal 3, sudah diselesaikan 3. Yang lainnya gimana kabarnya? dapat 1, Pak. Sudah selesaikan tugasnya? Baru dapat 1. Baru dapat 1. Padahal dari terakhir kita belajar selesai itu jam 9. Sekarang sudah jam setengah 8 malam. Hampir 24 jam. Kok masih baru 1, Mas? Gimana ceritanya? Nggak tahu pada sibuk kerja kali, Pak. Aduh, ini dan Oke, sebentar ya. belum ada yang ngirim lagi ya, Pak, kayaknya. Oke. Tuh. Oke. Di bab ke-7 ini
Judulnya adalah Yogiga Samusirieyo. Artinya di sini adalah ruang kantor. Ya. Nah, disuguhkan dengan satu percakapan. Coba deh, saya mau ajak ngobrol dengan Mas Harudin dulu. Mas Harudin jadi Minsu, saya jadi Tuan ya, Mas. Oh ya Pak. Oke. Yogiga Samusirieyo. Sedikit Pak lagi. Ulangi Pak. Oke. Yogiga Samusirieyo. Ne, Samu Silim Nida, Kojang Siri Odi Imnika. Cogi Imnida, Oke, sekarang coba Mas Harudin yang jadi tuan, kemudian Mas Harmono yang jadi Mitsu. udah siap? Selalu siap Mas Harmono, Mas. Oh, siap Mas. Siap. Yogi ga Samu Silim Nika, Ne. Ne. Ja. Nah. Gak apa-apa, Nesa. pelan-pelan aja. Sama Hah? si pelan-pelan aja. Ya, Pak. Nes. Nesa. Mu, Mu. Sil, Nida. Samusil, Samusil, Nida. Samusirin, Nida. Lanjut. Wajang Siri Odi Imnika, Ja. Cogi. Jagi. Jogi ya. Jogi Nida. Cogi Nida. Oke, bagus. Nah, percakapan tentang apa tadi? Tadi disebutkan ada Wajang Sil, ada Samusil. Nah, mereka itu adalah jangso atau tempat, ya. Nah, dalam bahasa Korea itu kosakata yang berkaitan dengan tempat itu ada yogi. Yogi itu artinya di sini. Cogi artinya di situ. Boleh sambil ditulis teman-teman ya. Tulisnya gini aja. Nomor 1 artinya yogi, nomor 2 artinya cogi. Nah, nanti setelah saya jelaskan semuanya, saya screenshot, saya kirimkan ke grup, baru ditulis. Gitu ya. Oke. Kemudian cogi. Cogi artinya di sana. Di sana itu berarti yang jauh. Ada lagi kogi. Kogi itu di situ. Artinya dekat tapi jauh dengan penjawab. Jadwal Idul Fitrinya nih, imamnya. Ada Mas Tahir bisa di dulu, Mas. Oke. Bentar, ini akun atas nama Amanah juga belum di-mute nih. Nah, berikutnya Odi. Odi artinya di mana? Ya. Pak Detik, tolong ini bisa jadikan saya host nggak Pak? Agak susah kalau misalkan saya... Nah, udah. Oke. Odi artinya di mana? Ya. Berikutnya Huesa. Huesa itu artinya perusahaan. Perusahaan sama pabrik sama atau beda? Ada yang bisa jawab? Antara perusahaan dengan pabrik sama atau beda? Beda, Pak. Beda. Bedanya gimana? Sarmonoshi. Kalau pabrik Gongchang. Kalau Halo. Kan Halo. tuh. Yogi. Bentar dulu Pak, maaf Pak. Internetnya lost ini, saya nih. Oke. Bentar. Sebentar ya, kita tunggu Pak Topik dulu. Bentar dulu. Oke.
Kayak udah nyambung lagi gimana Pak? Halo, tes 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 tes. Halo. Maaf, tes tes. Oke, Nah, masuk udah Pak masuk. Topik. Ya ya gimana Pak? Baru masuk lagi nih. Ya, tadi itu sempat ada teman-teman yang mic-nya terbuka, jadi Iya, agak ganggu fokus yang lain. Nah, saya sebagai co-host agak sulit untuk memposisikan mute, Pak. Jadi kalau iya, boleh, hostnya di saya aja gitu, Pak. boleh Atau mungkin boleh. Pak Topik bisa bantu mute kalau teman-teman ada yang Iya, kebuka mic-nya gitu. udah saya jadikan Pak Ripai host ya. Coba. Oke, terima kasih, Pak. Bisa kita Ya, lanjut, Pak Topik? silakan lanjut Pak. Oke. Kalau betul Sarmonosi bilang tadi, kalau pabrik itu Kongjang, kalau Huesa itu perusahaan. Nah, yang saya tanyakan adalah di mana yang lebih gede? Apakah pabrik atau perusahaan? Perusahaan. Perusahaan ya. Nah, karena dalam perusahaan itu ada kantor, ada pabrik, ada WC, dan lain sebagainya. Meskipun di dalam pabrik juga biasanya ada WC. Ya, jadi jangan salah. Kadang beberapa teman-teman itu mengasumsikan yang namanya WC itu ya pabrik gitu. Atau sebaliknya yang namanya Kongjang itu perusahaan. Kalau Kongjang itu lebih tepatnya tempat beroperasi. Kalau misalnya perusahaan ngelas, ya berarti tempat lasnya itu namanya Kongjang. Tapi nggak semua jam itu bisa di dalam perusahaan. Ada yang berbeda juga. Misalkan pabrik apa Suaranya namanya putus-putus, perusahaan Kak. kantornya di mana, perusahaan atau pabriknya di mana gitu. Ada yang seperti itu. Ya, berikutnya ini ada samusil. Nah, samusil itu artinya kantor, ruangannya, ruang kantornya. Ya. Kemudian Bang ada Mus lagi juga utangnya harus Hwajangsil. dipikiri aja kayak wong Berikutnya Hwajangsil. Ya, Hwajangsil artinya toilet. Berikutnya ada Siktang. Siktang artinya rumah makan. Selanjutnya ada Jeep. Jeep artinya rumah. Berikutnya Gisuksa. Gisuksa artinya asrama. Berikutnya ada Setakso. Setakso itu artinya laundry atau tempat cuci baju. Ya. Berikutnya ada Myeongsil. Myeongsil itu salon. Ada Sijang. Sijang itu pasar. Ada Mate. Mate itu kalau di kitanya Alfamart, Indomaret kayak gitu ya. Dan ada Pyeongchom. Pyeongchom itu swalayan. Biasanya Pyeongchom sama Mate itu sama. Kalau Pyeongchom biasanya lebih dekat dengan kalau yang ininya di perusahaan apa namanya? Yang tempat tinggalnya berbeda dengan tempat perusahaan atau tempat pabriknya, itu biasanya di sekitaran apartemennya itu ada Pyeongchom. Ya, berikutnya ada supermarket atau supermarket. Pasti tahu lah ya supermarket. Nah, seperti biasa, saya akan screenshot dulu ini, kemudian teman-teman ditulis di buku tulis masing-masing, dan kalau sudah selesai, dihafalkan dan difoto. Ya, difoto dulu ke grup, baru dihafalkan. Saya beri waktu 15 menit ya, kayak kemarin ya. Menulis termasuk menghafalkan. Maaf Pak, hanya bisa mengikuti atas nama Mas Zainul Maharib, masih kerja Pak. Nggak apa-apa. Yang bisa aja dulu. Yang masih kerja boleh, nggak apa-apa di skip dulu. Gitu ya. Nanti setelah ini kita belajar tentang tata bahasa ini. Gitu. Oke,
silakan ditulis di buku masing-masing. Nanti kalau sudah selesai dihafalkan, tapi difoto dulu, kirim ke grup baru dihafalkan. 15 menit ya waktunya. Berapa nanti? Ya sudah berapa ini. Ya, Mas. Nggih. Satu saya. Besar apa enggak? Eh? Satu saya. Dapat tuh. Besar terus ya. Besar Ulangi terus. terus. Ulangi terus ya. Iya, besar. Sherlock saya tak Sherlock. Nickmu Mas Ainul. Sama-sama. Wah, sama. Ya, aku mesra-mesra iki. Ya iya podo. Oh, ora wis iso. Ya, aku berarti aja kayak yang
Siapa yang? Mik Mas Ainul. Itu aku coba. Masuk, masuk. Lalu apa? Ah,
Tahire, Tahire. Odi Tahire. Ye, Kang Ujang, aya naon? Bapak, bapak, bapak. Tahire, Tahire. Totoke. Tahire. Ye, Kang Ujang. Oke, saya kira sudah 15 menit ya. Di sini hadir 25 orang termasuk saya dan Pak Topik. Dan di grup juga sudah ada Mas Ahmad yang ternyata matenya itu belum diartikan. Mungkin juga bisa sambil memperhatikan ya. Yogi di sini, Cogi di sana, Kogi di sana. Kebalik, Mas. Cogi yang jauh, Kogi yang dekat. Kalau Kogi itu di situ artinya. Oh, berarti Di ya, situ. Pak. Jadi gini. Dekat ya? Iya. Kebalik. Gini, kalau misalkan Cogi, ya, itu kita, maksudnya si A dan si B itu lagi berdekatan, nunjukin benda yang jauh, itu bunyinya Cogi di sana. Tapi kalau misalkan misalkan saya di sini, terus teman saya itu ada kurang lebih 2 meter dari saya, ya. Kemudian bendanya itu deket sama si B itu, teman saya itu 2 meter juga di situ. Jadi saya bilangnya Kogi di situ, ya. Jadi Cogi itu lebih jauh, Kogi itu lebih dekat. Gitu, Oh, ya. kebaliknya. Iya, Pak. Makasih. Sama-sama. Kalau Gisuksa itu asrama, Mas, bukan kamar tidur. Kalau kamar tidur cukup dengan bank. Gitu. Kemudian mate itu Mart, ya. Alfamart, Indomaret, Yomart itu mate. Iya, Pak ya. Lupa Nah, tadi. di sini juga Dwi Handokoshi itu belum mengartikan, ya. Nanti bisa nurun dari Mas Ahmad. Lahurisi juga tinggal beberapa lagi ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang sudahkah dihafalkan? Siapa yang waduh, Mas Sarmono langsung langsung nutup kameranya. Oke. Siapa yang ingin coba untuk menyetorkan hafalan? Adakah? Misalkan nih, Yogi di sini, Cogi di sana, Kogi di situ, Odi di mana, kayak gitu loh. Dan seterusnya sampai selesai. Baru nanti kalau ada minimalnya 1 orang aja yang menyetorkan, kita lanjut ke pembelajaran mengenai tata bahasa. Baru nanti setelah itu kita coba tanya jawab. Ya. Yuk, silakan. Ada yang bersedia? Dan nanti untuk kedepannya, misalkan kita hari ini belajar bab 7. Nanti saya akan menjadikan itu tugas atau PR untuk teman-teman semua menghafal kosakata di bab 8. Baru nanti kita hari ini tanpa ada setoran hafalan lagi. Gitu. Dan nanti ketika sudah masuk ke bab 8, kita cukup bisa kita langsung mulai dengan
apa ya istilahnya pembahasan mengenai percakapan atau diartikan gitu loh, percakapan yang ada di modul yang saya sediakan itu. Silakan, ada yang bersedia? Mas Ahmad sudah hafal kah? Ahmad Syi sudah hafal? Oh, belum. Belum. Oke. Mas Jadid lagi ngelas ya. Mas Arif juga sibuk tadi. Ujang Syi, Haswisoyo, Hebul Kayo, nggak ada yang bisa. Halo. Hafalan Ini. gimana tuh Pak Asita, Pak? Hah? Ngomong Disetorkan saja, disebutkan. Misalkan nih, saya mulai nih. Odi di mana, Yogi di sini, Cogi di sana, oh, Kogi di situ, gitu. tapi Bisa, Laurisi. yang ini tadi tuh Pak. Yang tadi, Oh, betul. Bisa saya coba, Pak. Gimana, Mas Waro bisa? Boleh. Kamera hidup Silakan. enggak? Hmm? Kamera hidup enggak? Yang barusan itu. Enggak, kameranya dihidupkan enggak, Pak? Oh, boleh, dibuka lah. Awas, kecentang nanti. Yogi di sini, Lanjut. Gogi di situ, Hmm. Jogi Jangsil toilet, Hmm. Samusil kantor, Wih, mantap. Gonjang Gonjang enggak ada ya? Nggak ada. Tolong jangan ngalangin yang lagi ngambil duit di ATM ya, Mas ya. Up. Nanti saya ganti ya. Tanda Pak, nggak apa-apa, santai lanjut. Eh, eh, supermarket, Lanjut. mall, kayak minimarket lah istilahnya kan. Market. Terus Apa? bahasa Indonesia aja Pak, biar saya sebutkan apanya Pak. Ya itu mah nanti Enggak. sistemnya Oh, bukan di pengujian ya. hafalan. Lewat aja. Masih banyak loh. Ada Salon rambut. Miyongsil. Terus Eh, apa tadi ya? Rumah-rumah. Rumah Jeep. lanjut. Terus apa tadi ya? Udah lewat aja Pak. Lewat, boleh. Gambar. Yang lain? Terima kasih Mas Wahonoshi. Siktang. Laurisi, Ya. mau coba? Iya. Boleh. Siktang Dibuka tempat kameranya, makan. Mas Lahuri. Oh, Yuk. Siktang tempat makan. Cip rumah. Kisuksa asrama. Hmm. Se setakso laundry. Setakso. Apa Pak? Setakso. Nah, Setakso. setakso laundry.
Terus? Myeongsil, salon rambut. Sijang pasar. Eh, Jogi di sana. Odi di mana? Wisa perusahaan. Samosil kantor. Wajangsil toilet. Mate minimarket. Supermarket. Udah, Pak. Di sana? Jogi di situ. Jogi. Kalau di situ? Di situ Kogi. Oke, mantap. Terima kasih, Lauris. Oke, kalau begitu, yang lain tolong dihafalkan ya. Saya anggap teman-teman itu sudah memahami, menuliskan, dan sudah menghafalkan. Oke, berikutnya ada tata bahasa, yaitu I atau ga. Ya. I atau ga ini sebetulnya tidak ada artinya, tidak ada makna tertentu. Tapi kalau pengen dipaksakan, ya, ini artinya tuh, hanya penegasan. Dan mereka adalah tanda bahwa kata atau kosakata yang di depan I atau ga ini merupakan subjek yang dimaksud dalam suatu kalimat. Contoh misalkan Samusiri, ya, ini baca tulisannya. Saya perbesar dulu ya biar ini. Nah, di sini Samusiri Odi Imnika. Ruang kantor tuh ada di mana? Ya. Jadi ketika huruf, nah di dalam tata bahasa Korea itu ya, selalu ada istilahnya huruf itu berakhir dengan konsonan atau vokal, vokal A atau O, gitu ya, ataukah selain A atau O, itu selalu setiap belajar kosakata itu. Ya, setiap belajar tata bahasa dalam bahasa Korea. Jadi kalau misalkan huruf terakhir dari kosakata sebelum I atau ga itu berakhiran konsonan, maka pakainya I. Jadi I itu untuk konsonan, maka ga itu untuk vokal. Contoh, Samusiri, Samusil I, gitu ya. I-nya yang ini. Ya. Kenapa pakainya I bukan ga? Kenapa nggak Samusil ga? Karena Samusil itu huruf terakhirnya adalah konsonan. Selain itu, ya, ada di kalimat yang kedua nih, yogi ga. Pakainya ga. Kenapa ga? Karena huruf terakhir dari kata yogi itu adalah vokal I. Ya. Nah, jadi seperti itu. I dipakai ketika subjeknya itu berakhiran konsonan, ga digunakan ketika subjeknya berakhiran vokal. Ya. Kita lihat lagi kosakatanya yang di atas nih ya. Yogi berarti pakainya I atau ga? Yogika. Yogiga. Terus yang ini? Ga. Yogika. Yogiga. Yang ini? Ga. Odiga. Kalau ini? Ya. Yogiga. Kalau ini? I. Samusiri. Kalau yang ini? Sangsili. Wajangsil. Kalau yang ini? Sitang.
Siktangi atau siktangga? Siktangi. Kenapa? Siktangi. Tangga. Oh, yang mana nih? Siktangi. Atau siktangga? Tangga. Siktangi. Karena huruf terakhirnya itu iyeng. Huruf ang. Dia akan jadi vokal kalau di atas. Tapi kalau di bawah, dia jadinya konsonan. Sejatinya huruf ini tuh konsonan. Kanada Rama bahasa A. Nah, itu hurufnya. Ya. Jadi siktangi atau siktangga? Siktangi. Siktangi. Kalau ini? Sipri. Cibi. Ini? Ga. Isuk Saga. Ini? Ga. Setak so. Soka. Nah, oke. Paham semua ya? Kita coba turun lagi. Samusiri odi imnika. Samusil artinya apa? Kantor. Kantor. Odi artinya apa? Di mana? Di mana imnika itu? Kata Lawan kunci. dari tidak, untuk menanyakan. Jadi, di manakah ruang kantor? Jawabannya Chogi imnida. Artinya Di sini. ada Di sini. di sana dong. Di sana lupa. Lanjut. Yogiga gisuksa imnika. Yogi artinya apa? Di sini. Di sini. Gisuksa artinya apa? Asrama. Asrama. Jadi, apakah di sini asrama? Gitu ya. Jawabannya ne, ya, gisuksa imnida. Di sini adalah Asrama. Lanjut. Chogiga supermarket imnika. Artinya apa kira-kira? Apakah di sana market? Apakah di sana supermarket? Jawabannya Anio. Hanya Anio. Terus Indonesia bisa. artinya Toko 24 jam. supermarket. Iya benar. Pyeongchang swalayan atau toko biasanya memang 24 jam kalau Pyeongchang ya. Oke, sekarang teman-teman sudah hafal. Sekarang kita coba artikan yang ini. Dibaca dulu. Dibaca dulu. Ayo dibaca. Yogiga Samusil imnika. Artinya Apakah di kantor? lanjut. Samusil imnika. Artinya Ya, ini adalah kantor. Ya. oke, lanjut. Wajang kiri. Wajang siri. Yogiga. Odi imnika. Manakah Di manakah? Di mana toilet? toilet? Lanjut. Ada di mana? Jogi Di sana. imnida. Di sana. Nah, tuh tunjuk nih ya. Samusilnya di sini, wajangsilnya di sini. Dia apa? Karena mereka berdua itu berdekatan, nunjuknya di sana. Kalau si tuannya nih, ya orang yang pakai baju oranye nih ada di sini, maka si Minsunya orang Koreanya akan menyebutnya gimana? Kogi imnida. Gitu ya, ada di situ dekat kamu. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada seperti ini nih. Hwajangsil pakainya i karena hwajangsil huruf terakhirnya real, konsonan. Jadi pakainya hwajang siri odi imnika. Sekarang coba baca langsung diisi. Yang mana, Pak? Atas. Yang ini. Oh, ini. Ya. Ini dirusui anak saya. Siktangi odi imnika. Mantap, lanjut. Setaksoi odi imnika. Masa saya taksoi? Setaksogi odi imnika. Taksoga.
Apa Pak? Setak soga. Oh, si taksoka iya Pak. Oh, di Dirusui Indonesia. anak saya itu Pak. Oh ya, yang pertama artinya apa? Yang pertama. Sik Siktang ada di mana? Oh, masa siktang ada di mana? Apa ya? Siktang. Di manakah? Di manakah Siktang? Apa? Di manakah itu apa? Rumah makan? Rumah makan. Lanjut. Iya Pak. Aduh. Ini di manakah? Manakah? Iya. Mesin cuci. Mesin cuci. Laundry. Di manakah tempat laundry? Lanjut. Yogika. Iya Pak. Yogiga. Yogika. Sijang Imnida. Sidang Imnida. Artinya Yogiga di sini Di sini adalah pasar. Di sini adalah pasar. pasar. Lanjut. Piong apa Pak? Pionici dibacanya. Piong ni apa Pak? Pionicom. Piong ni com. Hmm. Ju ya. Pionicomi. Cogi Imnida. Artinya walayan Ada di sana. Di sana. bisa. Oke. Mantap. Sekarang kita masuk ke percakapan yang terbaru. Nah, kalau tadi pakainya Imnida, Imnika, kalau sekarang pakainya Yeyo dan Iyeyo. Nah, coba dulu. Saya akan coba ke Mas Ahmad. Mas Ahmad bisa dibuka ininya. Oke, Mas Ahmad. Mas Ahmad yang jadi Rihan, saya yang jadi Tuan. Ayo baca Mas Ahmad. Halo. Lanjut. Iko disuksa Yolswe. Yolswe Yeyo. Oke, giliran saya ya. Kamsahamnida keronde choge moyeyo. Jawab. Kajok. Kajin. Iyo. Oke, sekarang coba Mas Ujang sama Mas Ahmad. Terserah siapa yang jadi Rihan, siapa yang jadi Tuan. Ayo, Kang Ujang, Ujang Si. Bisa suksa suweyo. Lanjut. Mas Ujang, Kang Ujang, jawab Mas. Ujang Si. Oke, kalau gitu ganti deh. Barangkali Kang Ujang sibuk. Saya Pak, saya coba. Oke, silakan. Yogika disuksayo. Ini nggak nanya. Kalimatnya jangan dibaca pertanyaan. Yogiga Gisuksayo. Kalau misalnya nanya nih, Yogiga Gisuksayo. Kan beda kan? Coba lagi.
여기가 기숙사예요. Masih nanya, 좀 masih nanya, masih nanya. 난 여기가 기숙사예요. Gini. Coba simak dulu ya. Perhatikan. Yogiga gisuksayeyo. Itu nanya atau jawab? Nanya. Nanya. Sekarang Yogiga gisuksayeyo. 여기가 기숙사예요. Nah, lanjut. Lanjut. 이건 기숙사예요. 감사합니다. 그런데 Toge. 그런데 아요. 그런데 아요. Ajok sajin. Iyeyo. Oke, mantap. Bisa ya. Nah, di sini ada jurimal. Jurimal itu singkatan. Kayak kita di sini. Contohnya nih ya. Mas Sarmonoshi, mana Sarmonoshi? Sarmonoshi, yoboseyo. Oke. Sarmonoshi punya rekening bank enggak? 네. Apa bang apa? Saya tanya coba bang apa? BCA, Pak. BCA. Kenapa nyebutnya BCA? Udah Kan dari itu kan nama banknya Bank Sentral Asia. Kenapa nyebutnya BCA? timbalnya, Pak. Nah, gitu. Orang Korea juga ada istilah jurimal atau singkatan ya. Contoh singkatan dalam bahasa Korea itu misalkan cimek. Misalkan kalau weekend cimek mokja gitu loh. Ayo kita makan cimek. Cimek itu chicken sama mekju. Mekjunya bir, chickennya ayam. Jadi biasanya kalau orang Korea itu makan ayam nggak pakai nasi, baru minumnya pakai bir. Konon katanya, alhamdulillah saya nggak pernah, jangan sampai bilang belum pernah. Itu saya kan konon katanya sih nikmat kalau misalkan makan ayam minumnya bir, katanya ya. Semoga teman-teman murid-murid saya di sini nggak ada yang mendekati hal-hal yang seperti itu. Oke. Nah, seperti misalkan igosen. Ya, di sini igosen. Igosen itu artinya ini. Igosen artinya ini. Kenapa bisa jadi igon? Pertama, ininya dihapus. Kedua, ini dihapus. Ini juga dihapus. Maka yang ini biar bisa dibaca ditarik ke sini. Set. Jadilah igon. Ya. Igosen jadinya igon. Cogosen jadinya cogon. Kegosen jadinya kegon. Nah, yang ini nih. Bentar. Igosen artinya ini, cogosen artinya itu, kegosen artinya itu juga. Kayak tadi cogi itu, cogi artinya itu yang jauh. Kalau kogi itu cogi itu di sana jauh ya. Tapi kalau kogi itu di situ dekat. Ya. Jadi di sini asal muasal bukan asal muasal. Awalnya itu ikeco, jadinya yogi, cogi, kogi. Ya.
Igosen jadinya igon. Cogosen jadinya cogon. Kegosen jadinya kegon. Lalu bagaimana dengan igosi? Sama artinya ini. Ya. Nih. Igosi. Ya. Igosi jadinya IG, awalnya ini dihapus. Ini juga dihapus. Nah, supaya yang ini bisa dibaca, ditarik ke sini. Set. Jadilah IG. Nah, artinya apa? Sama. Ya. Kalau igosi artinya ini, igosen artinya ini. Disingkat, kalau igosen jadi igon, kalau igosen jadi IG. Gitu, ya. Nah, sekarang yang tadi. Nih. Yogiga yo igon. Nah, di sini nih, igon. Artinya ini. Ya, benda ini nih. Gisuksa yo kunci gisuksa kunci asrama. Terus di sini disebutkan lagi coge. Coge itu yang itu tuh apa? Itu ya. Artinya pokoknya igon kegon cogon itu artinya ini itu yang jauh. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Semoga semuanya paham ya. Nah, dipertemukan lagi dengan kosakata yang kedua, yaitu tentang mulgon. Mulgon itu barang-barang. Ada apa aja sih? Ada yolswe, artinya kunci. Kajok sajin, kajok itu keluarga, sajin itu foto. Jadi kajok sajin, foto keluarga. Kabang artinya tas, cigap artinya dompet, yokon artinya paspor, usan itu payung, koul itu cermin, huajang pum itu kosmetik, bit itu sisir, heodrayo itu pengering rambut. Ada lagi PG bantal dan ibul selimut. Saya minta teman-teman nanti menuliskan di buku catatan berikut dengan artinya dan langsung dihafalkan juga. Gitu ya. Oke, saya screenshot dulu. Saya siapkan biar teman-teman langsung menghafal. Oke, sebentar ya. Nah, karena ini singkat, saya beri waktu 10 menit saja ya. Semoga teman-teman semua cukup. Silahkan dikerjakan. Bener teleponan anakmu jangan terus ngomong ini. Lama. Nah, saya nambah kan mau. Nah, ya nambah kan mau. Jangan ngalen. Melunir saya buat telepon anakku kanan mulai. Ngono kok. Nah, enggak lo aku telepon pak anakku kanan mulai. Mana terus mulai kok saya dasar aku yang bekas kok. Wah. Barang mana gitu rasa.
Adek, sini HP mama mana? Angkot ayah. Mau rapat, Dek. Sekolah. Besok buat apa, Mak? Sekolah. Buat rapat. Buat apa? Enggak tahu. Buat itu, suruh Itu bikin. rapat itu biarin, Dek. Suruh bikin itu loh, Dek. Aku nggak bisa ya. Alangkut kayak mama. Kapan? Besok lah. Mama kesana.
Oke, sudah 10 menit. Yang lain gimana? Sudah ada beberapa yang sudah mengirimkan. Nah, nanti untuk penyetoran saya kira karena waktunya juga sebentar lagi bisa teman-teman hafalkan sendiri di rumah secara individu ya. Nah, sekarang satu lagi kita akan membahas tentang tata bahasa yaitu yeyo dan iyeyo. Nah, yeyo iyeyo ini sama dengan imnida ya. Juga sama dengan imnika. Jadi ketika yeyo digunakan untuk bertanya, dia nanti akan seperti ini. Bla bla bla. Bentar. Kalau yeyo itu pakainya ye, gitu ya. Yeyo. Nah, ini untuk bertanya. Kalau ini berarti bentuk formalnya imnika. Lang, imnika. Ya. Tapi kalau misalkan bla 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 yeyo. Nah, tapi diakhiri dengan titik, bukan tanda tanya, tanda titik. Nah, kalau ini artinya imnida. Bedanya, kalau imnida, imnika, itu kan tidak peduli itu kata benda atau kosakatanya itu huruf terakhirnya vokal atau konsonan. Intinya, sorry, kok ini ya pakai tanda tanya. Salah benar. Nah, ini pakai titik. Titik. Ya. Nah, kalau yeyo itu untuk kosakata yang huruf terakhirnya adalah vokal. Kalau iyeyo, kalau iyeyo, bla bla bla, bukan iyeyo ya, tapi ieyo. Nah, harus bisa bedakan ya, teman-teman. Kalau di sini yeyo, kalau yang ini ieyo, tapi dibacanya ieyo. Nah, ini sama dengan imnika. Tapi kalau bla 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 yo titik. Dan ini sama dengan imnida. Kalau yeyo untuk kata benda yang huruf terakhirnya itu vokal, ya. Kalau yang ini itu untuk yang huruf terakhirnya konsonan. Ini saya lingkarin biar jelas. Tuh. Ya. Contohnya begini. Ige mo yeyo, ige mo simnika. Gitu loh ya samanya. Yolswe yeyo, yolswe imnida. Yolswe pakainya yeyo bukan iyeyo karena huruf terakhirnya itu w, vokal. Ya. Lanjut. Coge moyeyo itu apa? Iburiyeyo, ibul. Huruf terakhirnya real. Artinya konsonan. Maka pakainya ieyo. Sampai sini paham? Intinya yeyo iyeyo itu sama dengan imnida imnika. Bedanya kalau yeyo iyeyo itu baik imnida atau imnika tinggal dibedakan dengan tanda tanya atau tanda titik. Nah, kalau misalkan yeyo dipakai untuk kosakata yang huruf terakhirnya vokal,
Kalau ieo itu huruf terakhirnya dipakai untuk huruf terakhir kata benda yang huruf terakhirnya vokal. Seperti itu. Ya, bentar saya screenshot dulu biar teman-teman bisa dipelajari lagi. Oke, lanjut. Nah, contohnya begini. Kalau ini mah tinggal menghubung-hubungkan aja. Di sini contohnya nih ya, ada gambar Huajangpum. Apa itu Huajangpum? Halo? Etik. Kosmetik. Kosmetik. Nah, misalnya IG Moyo, ini tuh apa? Huajangpum Iyeyo. Kenapa nggak pakai Yeyo? Kenapa nggak pakai Yeyo? Karena Huajangpum huruf terakhirnya itu miem, M. Ya, kalau huruf terakhirnya konsonan, maka pakainya harus ieo. Kalau misalkan dia Huajangpu, yeyo, gitu loh ya. Intinya tergantung huruf terakhirnya vokal atau konsonan. Sekarang yang pertama ini gambar apa? Paspor. Paspor. Bahasa Koreanya apa? Yogon. Yogon. Jadi kalau ditanya ige moeyo, ini tuh apa? Yogon Yeyo. Yogon yeyo. Kalau yang kedua apa? Jigap. Jigap. Ige moeyo. Jigap Yeyo. Jigap yeyo. Nomor 3 apa ini? Yolse. Yolswe. Yolse. Nah, ditanya choge moeyo. Yeyo atau iyeyo? Pakainya yeyo. Nomor 4 apa ini? PG. PG. Jadi kalau ditanya choge moeyo, PG. Yeyo. PG yeyo. Oke, mantap. Nah, berikutnya ada ini buat PR aja lah. Waktunya juga bentar lagi, kita belum latihan interview satu persatu. Nah, di sini ada 2 gambar. Gambar pertama kira-kira gambar apa ini? Gambar apa ini? Ruang kelas, Pak. Ruang kelas. Yang kedua gambar apa? Kamar. Gambar asrama. Ya. Nah, kalau yang ini kiosil atau ruang kelas. Nanti dibuat nih. Yogiga odieyo. Misalkan gambar nomor 1 dulu. Yogiga odieyo. Kyosirieyo. Ini adalah apa atau ini di kelas. Ige moeyo. Nah, kalau ditanya yang ini, Ige moeyo, jawabnya komputer yeyo. Kalau saya tanya, nih, Ige moeyo, Sige yeyo. Ige yeyo, Ige moeyo, Yoshitsu. Pilpan. Cilpan. Cilpan apa? Cilpan Yeyo. Cilpan yeyo, gitu ya. Nah, ini nanti untuk tugas. Benar. Kalau misalkan komputer odi isoyo. Nah, itu nanti pakai rumus ayo oyo, Mas. Kita belum belajar sampai situ. Ya. Ini saya screenshot dulu tugasnya. Ada 2 gambar, saya screenshot dua-duanya. Sebentar ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk menginterview salah satu dari teman-teman semua. Siapa yang bersedia saya interview? Yang merasa sudah mengumpulkan video, menyetorkan video, perkenalan diri. Ada yang mau coba? Halo?
Oh iya, nanti saya juga akan mengirimkan kosakata yang ada di bab 8, biar nanti pertemuan besok malam kita langsung ke pembahasan yang ada di bab 8. Nggak perlu setor lagi. Saya anggap teman-teman semua sudah menuliskan, sudah menghafalkan, dan nanti langsung kita bahas percakapannya dan tata bahasanya. Ayo, Mas Ovashi, bisa kita interview latihan? Bisa? Coba. Oke, coba dibuka kameranya. Ovashi, annyeonghaseyo. 안녕하세요. 이름이 뭐, 이름이 무엇입니까? 제 이름은 오빠입니다. 어느 나라 사람입니까? 인도네시아 사람입니다. 나이가 몇 살입니까? 39살입니다. 취미가 뭐예요? 취미가 낚시입니다. 어디에서 낚시해요? Bangawan에서 낚시해요. Bangawan. 생일. Tahun berapa tahun? Sengil. Sengil itu tanggal lahir. Tanggalnya aja. Tanggal Oh. lahir. Oh. Sengil. Sip oil. Sip Sengil. oil입니다. Dari tahun dulu, dari tahun berapa lahirnya? 1985년 12월 15일입니다. 오케이. 지금 어디에서 살아요? 집에서 어디에서 살아요? 어디에서 살아요? 어디에서? Sukawana. Hah? Sukawan에서 살아요. Di mana? Sorry, di mana, Mas? Sukawana. Sukawana. Majalengka. Oh, Majalengka. Apa lagi ya? Bentar, saya mikir dulu. 결혼했어요? 네, 결혼했어요. 가족이 어떻게 되세요? 가족이 5명 있어요. 어떻게 돼요? 와이프. 와이프하고 저하고 anak perempuan apa sih? Tal. Anak perempuan itu tal. Talhago ada imigran. Anak perempuannya 1 atau 2? 1. Berarti Laki-laki tal. Betul tadi Talhago. Anak laki-lakinya 1 atau 2? 1. Ya berarti 4 dong, bukan 5. Iya. Ya, ulangi ya. 가족이 어떻게 되세요? 4명. 4명. 4명 있어요. 어떻게 돼요? 와이프하고 저하고 아들하고 아들하고 딸이 있어요. 아들하고
Tari, tari Oh, tari isoyo. Nah, gitu. Nah, Hanguge kamyon. Oton iril hago sipoyo. Yongchok ira hagus cipoyo. Wolgebi olmana julkayo. Nani? Wolgebi olmana julkayo. Mau dikasih gaji berapa? Berapa ya? Berapa? Gitu. Mau ngomong apa? Hah? Mau ngomong apa? Mau dikasih berapa? Simmanon julkayo. Simmanon julkayo. Simmanon. Simmanon arayo. Simmanon 10.000. Simmanon berapa? 100.000. 100.000. Simmanon julkayo. Kurang. 그러면 얼마나 줄까요? 월급을. Nggak tahu, Pak. Ya, jangan nggak tahu. Kalau orang Korea nanya mau dikasih gaji berapa ya kita harus jawab. Jawab aja gitu. Berapanya itu? Ya iya, tapi jangan minta 10 juta won. Ntar mereka juga nanti minder, nggak mau ngerekrut. 월급을 얼마나 줄까요? 300만 원. 300만 원 줄까요? 300 300원? 한 달에 300원? 300 Oke. won. Nanti orang Koreanya langsung oke kan loh. Oke, terima kasih Mas Ova. Nanti berikutnya latihan lagi ya. Biar lancar. Sudah bagus tadi tuh. Ya. Oke, next. Next, siapa yang mau coba? Ali Imron Shi. Hebol Kayo. Atau Mas Muslimin? Mau coba? Yang belum? Yang merasa belum dicoba? Boleh? Ini kita latihan interview dulu nih. Biar lebih matang. Nggak ada yang mau nyoba? Ayo silakan, ayo uji coba lagi. Atau mau review perkenalan lagi. Bosan kayaknya Pak Taufik Bosan kalau ya? review perkenalan. Padahal saya udah upload banyak banget itu. Iya. Ya Nanti udah lah. upload berapa Nanti video besok itu. atau kapan hari gitu. Yang penting materi jalan, latihan interview juga jalan. Tadi Iya. Mas Ova udah bagus nih. Cuman tinggal dipoles sedikit lagi biar lebih lancar. Malikin sih. Hebol Kayo. Mau coba? Mas Ahmad. Mau coba Mas Ahmad? Ini pada tiduran gimana nih? Nah, Iya. Setelah Mas Ahmad ini Pak Herianto Adiwibowo. boleh. Iya. Yuk Mas Ahmad sih. Kameranya dibuka. Ya, Pak. Kameranya dibuka, Mas. Dah. Belum nongol di sininya belum nongol. Udah kok. Ahmad siapa itu? Ahmad Saifuddin. Sudah. Oke. Ahmad sih, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. 이름이 뭐예요? 이름이 무엇입니까? 제 이름은 Ahmad Saifuddin입니다. 어느 나라 사람입니까? 저는 인도네시아에서 왔습니다. 어디에서 살고 있습니까?
살아요? 고향은 cilacap입니다. cilacap에서 살아요. 나이가 어떻게 되세요? 몇 제네는 살이에요? 제네는 36입니다. 생일이 언제예요? 제 생일은 1988년 8월 5일입니다. 결혼했어요? 네, 저는 결혼했습니다. 가족이 어떻게 되세요? 지금은 한명 이바도 있습니다. 음, 한국에 가면 어떤 일을 하고 싶어요? 한국에 가면 어떤 일을 하고 싶어요? Wah, kelempar nih. Mas Ahmad, masih terhubung kah? Sinyal hilang, Pak. Sinyal hilang. Oke, nggak apa-apa, Mas Ahmad. Lanjut. Ya. 한국에 가면 어떤 일을 하고 싶어요? 몰라요? 한국에 가고 싶습니다. 어떤 일? 무슨 일을 하고 싶어요? Mau kerja apa? Eh, yang job apa namanya? Lupa, Pak. Job hago sipoyo gitu aja. Job bagus si Poyo. Oke. 월급을 한 달에 얼마나 줄까요? Waduh, nggak tahu Pak itu. Dalam sebulan mau dikasih gaji berapa? Pakai sino. Kalau uang tuh pakai sino. Pakai pakai sino. Iya, ili samsa. Sambekman won. 300만 원 줄까요? Hei. Itu apa nggak? Apalagi itu. 진짜 비싸네. 300만 원이라면. Oke, Mas Ahmad, terima kasih. Nanti yang lain boleh coba lagi ya. Pak Topik, sepertinya waktunya sudah habis, Pak Topik. Mangga saya kembalikan lagi ke Pak Topik. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah sudah berakhir pembelajaran pada malam hari ini. Jadi selamat datang bagi yang baru bergabung. Nanti kita akan terus belajar bersama setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 7 sampai dengan jam 9 malam WIB. Untuk mengakhiri pembelajaran pada malam hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Amin. Ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, saya langsung tutup aja ini. Kita akhiri semuanya. Terima kasih Pak Rifai atas bimbingannya. Sama-sama Pak Topik. Ya, semoga kita tetap dalam keadaan istiqomah, terus belajar bersama Pak Rifai, sehingga cita-cita kita bisa terwujud dengan Amin. baik. Ya, sudah diikhtiarkan dengan sebisa mungkin. Jadi semua tinggal menunggu waktu dan prosesnya saja. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Rifai. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.